jangan pernah takut gagal. Kegagalan itu bukan untuk ditakuti tapi untuk dipelajari. Halo Sobat Ngetem, perkenalkan nama saya Febri Budi Subiarta. Saya selaku owner dari Microlet Warmindo ini yang bertepatan di Jalan Raya Kranggan, tepatnya di depan SPBU Kranggan. Oke Bang, ini konsepnya gimana nih Bang kalau ada yang mau mesen Bang? Kalau ada yang mau mesen gampang. Ya. Pertama kita ngambil mangkoknya dulu. Ambil mangkok, ya. Mangkok buat ngambil Mie, makanannya, ya, mie-nya sama minumannya. Terus mie-nya kita ambil lewat bawah. bawah. Lewat bawah kayak gini. Terus kita tinggal pilih toppingnya. Toppingnya ada smoke beef, ada cornet, smoke beef, keju, telur, bakso, sosis, ada bawang goreng, cabai rawit. Biasanya kita ada sawi, nasi, sambal korek, teh tawar. Berarti kalau sambal korek yang levelnya Bang ya? Sambal korek itu sebagai topping aja sih. Kalau misalnya level-level kita masih belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Jadi kayak kalau mau agak pedes pakai sambal korek. Ya. Minumannya ada apa aja nih Bang? Minumannya ada banyak nih, ada Nutrisari, ada kental manis, ada Ovaltine, ada Good Day, ada Torabika Creamy Latte, ada es teh manis, Ini minuman rata-rata harganya berapa nih Bang? Paling mahal di 6.000 di Nutrisari Jus Mangga, selebihnya di bawah 5.000 semua. Oke. Berarti ini juga ada kentang goreng ya Bang ya? Buat cemilan. Ada cireng rujak sama kentang goreng. Ini kalau Cemilannya kalau misalnya lagi nggak pengen ngemil tapi pengen nyemil, kita ada cireng rujak sama kentang goreng. berarti pesan ke kasir nanti dibuatin kita langsung bayar. Langsung bayar. Oke Bang, makasih Bang. Oke. Jadi ini mulai berdiri kapan nih Bang jualan? Kalau mulai jualannya kita di tanggal 15 September 2021, berarti udah mau 2 bulan lewat. Jadi alasan buka Warmindo tapi unik juga nih. Ini konsepnya pakai Microlet. Microletnya sendiri punya Abang atau gimana Bang? Nah, jadi sebenarnya ini mobil passenger ya, mobil penumpang biasa. Ini tuh warisan dari kakek gua. Ya. Dari kakek gua, terus gua modif sedemikian rupa. Awalnya bukan Warmindo nih. Dulu gua punya namanya Microlet Kopi. Jadi gue jualan specialty kopinya. Terus karena pandemi kemarin akhirnya kita tutup, kalah sama kondisi. Terus akhirnya gue sempat bekerja di suatu perusahaan. Terus gue memutuskan untuk resign. Terus akhirnya sebelum resignnya itu gue udah nyari inspirasi. Pas waktu itu kebetulan pas lagi viral Warmindo touchscreen kayak gini juga di Tasik, dan akhirnya gue cari-cari inspirasi. Akhirnya ya gue bangun lah Warmindo Microlet ini. Itu dari ide sampai pengerjaan berapa lama tuh Bang? Kalau dari idenya itu sekitar kurang lebih 1,5 bulan. Gua dari awal punya ide itu terus langsung ngebangun mobilnya lagi. Jadi setelah Microlet kopinya itu mati ya, gua naruh nih mobil di bengkel selama kurang lebih 1,5 tahun lah. Jadi mobil di bengkel aja. Tapi ya tiap bulan sama orang bengkel selalu ada tagihan gitu ya, perbaikan apa. Tapi alhamdulillah mobil tetap rapi sih memang. Terus dari 1,5 bulan itu gue ngebangun, udah tinggal nyicil aja. Jadi kondisi mesin udah sehat walafiat, udah nggak ada trouble lagi alhamdulillah sampai sekarang. Kalau dulu masih sering trouble mobil, tapi sekarang udah alhamdulillah nggak pernah trouble, jadi lebih enak lagi. Ini kalau buka nih besok hari dari jam berapa Bang? Bagaimana Bang? Kalau buka kita dari jam 5 target kita, cuman kadang karena kondisi cuaca juga kita kadang sering molor, tapi kadang juga lebih cepat lagi. Pokoknya target kita tuh jam 5 sampai jam 2 malam. Jadi Abang memutuskan jual Warmindo ini karena ada inspirasi ngeliat dari YouTube atau Indomie Dari viral gitu Mas? TikTok sih. Dari TikTok. Yoi.
Jadi sebelum buka Warmindo ini pernah jual apa lagi bang? Selain tadi kan kopi, sebelumnya lagi ke apa lagi? Pernah gitu? Belum pernah sih. Dulu awal pas kuliah, gua kuliah di Bandung. Ya. Di Bandung itu kedai kopi tuh udah menjamur tuh ya waktu itu. Makanya gua bikin pas selesai kuliah, gua sama temen gua tiga orang termasuk gua punya pemikiran, daripada kita nongkrong ngopi-ngopi tapi ngeluarin duit, kenapa nggak kita bikin kedai kopi kita sendiri gitu kan. Makanya awal usaha gue ya dari mikrolet kopinya itu. Terus karena memang nggak nutup operasionalnya pas jualan kopi, ya gue akhirnya tutup, gue lanjut gue kerja. Kalau untuk usaha sampai sekarang Warmindo ini, apa abang sudah puas dengan usaha abang sendiri atau masih ada keinginan yang ingin dicapai dalam usaha Warmindo Mikrolet ini bang? Kalau puas sih, namanya manusia tuh nggak pernah puas. Kalau sekarang gue yang jelas saat ini gue masih nyari bahan lagi ya, bahan sendiri. Yang gue maksud tuh mobil lagi seperti ini, gue pengen buka lagi rencananya. Warmindo juga atau gimana? Rencananya sih Warmindo juga. Konsepnya sama kayak gini? Konsepnya sama. Jadi kalau buat orang yang sudah jatuh bang, usaha pernah bangkrut, terus agak mikir-mikir lagi tentang buka niat usaha baru tuh, cara bangkitin dalam diri sendiri gimana? Kalau abang kan tadi pernah jatuh tuh, terus buka Warmindo lagi dan alhamdulillah menurut saya sih cukup berhasil sampai sekarang. Kalau menurut gue ya, gue udah pernah merasakan gagal. Semua orang pasti bisa pernah merasakan gagal. Gagal itu pasti, tapi bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipelajari. Dari kegagalan itu kita belajar kesalahan kita dari mana. Entah dari manajemen kita, dari mungkin niat kita yang masih kurang bulat, tekad kita yang masih kurang juga, mental kita yang masih kurang terbentuk, itu kita pelajari. Dari situ kegagalan itu malah bisa membangun kita lebih maju lagi. Jadi nih bang, kalau orang yang mau niru buka Warmindo nih, kalau kan nanti ada yang nanya nih, modalnya berapa sih bang kalau kayak modal akrilik gitu gimana bang? Yang buat naruh rak Indomie gitu. Oh, kalau dari akriliknya sendiri sih sekitar harganya waktu itu gue bikin 1,5 antar sampai 2 juta. Itu yang 10 slot ya. 10 slot. Itu bisa custom sih. Nanti kalau misalnya itu mungkin bisa tanya-tanya gue langsung juga, tempat bikinnya di mana. Oh, bang, kalau pesan-pesan buat anak muda nih yang mau bikin usaha, boleh bang dikasih tahu bang pesan-pesan atau? Untuk pesan gue, jangan pernah takut mencoba, jangan pernah takut gagal. Kegagalan itu bukan untuk